Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang, bertemu dengan para brand owner dan juga pakar di dunia brand. Sehingga kita bisa menggali informasi dan lebih banyak insight agar menjadi referensi untuk kita dalam perjalanan membangun brand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Siapa yang tidak kenal dengan cemilan berbentuk bulat bernama donat? Ya, cemilan yang satu ini menjadi makanan favorit di semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Beragam aneka topping yang dipadukan dengan gurihnya roti bikin kita ketagihan. Nah, di Tasikmalaya juga terdapat salah satu brand donat yang sudah populer, yaitu Donat Si Bungsu. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2017, didirikan oleh seorang pemuda bernama Ega Nur Akbar, sosok anak muda yang mau mencoba dan terus berinovasi. Dengan harga terjangkau, donat Si Bungsu menyuguhkan tekstur yang empuk dan lembut, ditambah aneka topping yang lebih beragam. Hal tersebut membuat donat Si Bungsu digemari banyak orang dan mampu bersaing dengan brand lainnya. Bermula dari bisnis keluarga, sekarang donat Si Bungsu sudah memiliki 32 orang karyawan dan 15 outlet yang tersebar di Tasikmalaya. Bagi brand asal Tasikmalaya ini, istilah Si Bungsu menjadi makna berarti karena sesuatu yang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Hari ini bersama saya sudah hadir seorang pemuda. Usianya masih 24 tahun. Berjualan donat, sebuah produk yang masih kita anggap sebagai cemilan ya. Tapi dengan cemilan ini, pemuda usia 24 tahun ini sudah berhasil membuka 15 cabang. Gila. Muda, ganteng, tajir. Amin. Jomblo. Perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan Motekar episode hari ini, silahkan untuk mendaftar ke nomor di bawah ini atau boleh daftar di link di kolom komentar. Bersama saya sudah hadir Kang Ega Nur Akbar. Halo Kang. Halo. Sehat? Sehat. Sama-sama namanya Akbar. Seorang yang namanya Akbar tuh pasti keren-keren ya. Kayak gue gitulah. Kayak Kak. Ya. Kita pengen denger dulu nih perjalanan donat Si Bungsu ini seperti apa sih dari awal sampai sekarang bisa buka 15 cabang. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Motekar kan udah mau mengundang saya buat ke acara ini. Ya. Jadi sebetulnya perjalanan yang gak mudah buat bisa sampai ke titik ini. Dari dulu kita berdiri tahun 2017 mulai merintis. Dari awal kita kayak misalkan buka dari awal tuh membuat donat yang benar-benar ya biasalah kayak donat biasa-biasa tuh kayak donat coklat kayak gitu kan. Habis dari situ kita terus mengembangkan terus berawal dari sebenarnya dari postingan. Karena kan dulu tuh lagi rame-rame Facebook kalau nggak salah. Oh, berarti belum ke Instagram, belum. Masih di Facebook. Facebook tuh masih jauh. Masih Instagram belum. Oke. Kisaran tahun berapa tuh? Berarti 2017. Oh iya, akhir. 2017 ya. Oke. Soalnya kan saya fokusnya dagang sama
ke online gitu kan. Kayak kita tuh mencari customer gitu, bukan kita yang nunggu gitu kan. Makanya dari awal di online gas sama dagang di gerobak. Dagang di Gerobak dulu. Mulainya dari gerobak. Didorong atau Stay di Jalan Selawi di Perum Fortuna di situ. ngerjain sendiri semua? Sebenarnya basicnya kita cerita dulu bentar nih. Jadi sebenarnya warisan dari keluarga sebenarnya. Racikannya itu. Racikannya resepnya warisan keluarga. Dan Nah, cuman seiring berjalannya waktu saya melihat potensi gitu kan dari bapak saya ini. Melihat potensi ini kan bisa jadi jual gitu, daya jual gitu. Tunggu. Berarti sebelumnya si resep itu nggak pernah dijual? Sejak 2005 sih sebetulnya ada. Cuman benar-benar pure kayak dagang donat aja dari kampung ke kampung gitu kan. Cuman beberapa bulan berjalan udah nggak ada lagi. Itu waktu saya masih SD kan. Jadi si pemikiran bapak saya itu nggak bisa kayak berunding sama anak-anaknya kan, karena anak-anak masih kecil dong. Nah pas saya udah gede lah, jadi saya ada pemikiran gitu. Makanya saya melihat potensi itu pas saya udah gede gitu kan. Kenapa dari dulu gitu kan? Tapi pas 2017 itu saya langsung boleh Pak, saya mau belajar gitu kan. Saya melihat potensi ini bisa loh gitu kan. Berarti belajar ngadonan sendiri, bikin produksi sendiri, sendirian semua waktu itu. Kebetulan ada 5 bersaudara ya. Aku pertengahan. Nah dari 5 ini ada 2 kakak. Nah dia yang ngebantuin kita. Bantu gitu, di Pak. sisi produksi. Berarti Ega fokus di jualan. Penjualan sama pengembangan. Kayak misalkan inovasi-inovasi baru nih, apa nih yang lagi hits misalkan kayak gitu-gitu sih. Emang ada sekolah jurusan marketing atau kuliah jurusan marketing atau produksi food and beverage? Kebetulan nggak ada sih. Nggak ada? Emang pure suka aja gitu kan. Jadi waktu itu lulus SMA langsung ada kerja dulu sih. ada kerja dulu, tapi nggak mengenyam bangku kuliah. Enggak. Jadi lulus sekolah langsung kerja. Sorry, secara ekonomi keluarga? Kalau secara ekonomi dibilang bukan istilahnya bukan keluarga yang berada lah. Karena kan kita berangkatnya juga donat ini bukan karena modal yang besar atau kan segala macam yang istilahnya gampang lah buat dicari. Ini kita benar-benar kemauan yang tinggi, benar-benar mau berusaha, pengen berkembang, pengen maju, itu modalnya di situ. Dengerin tuh, duit bukan modal segalanya, bukan nomor satu, tapi kemauan nomor satu. Dan saya setuju banget, karena kebanyakan di kita itu kan selalu dibenturkan dengan modal. Padahal ketika kita dikasih modal gede nih, let's say, saya modalin 2M, bingung juga kan? Iya, karena kan kita nggak bisa gitu kan ngolahnya. Belum tentu ini jadi lebih baik kan, karena ini akan jadi beban. Nah, tapi Badai Priangan, Ega berhasil memanage kemampuan dirinya untuk mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, rasa penasaran yang lebih tinggi daripada finansial yang berupa modal. Emang ada passion nggak di di kuliner gitu sampai punya keinginan sebesar Dari itu? kuliner enggak, cuman lebih ke apa sih kayak dari hobi sih sebenarnya. Hobi gambar kan, gambar di buku-buku kayak gitu. Nah, dicurahin ke donat itu. Gitu. Nah, berarti kalau kita ngomongin si passion yang menggambar kemudian dikolaborasikan sama si donat, jadinya adalah donat yang ada gambar-gambarnya. Berarti yang gambar Ega. Iya. Kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada nih satu. Contoh. Nih, Ega bikinin khusus satu nih. Motekar. Ini keren banget nih. Jadi inilah yang dipadukan antara passion dengan produk yang sekarang lagi Ega kembangkan. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin spesial kayak ulang tahun gitu ya. Ulang tahun, kayak wedding, anniversary. Gitu. Nah, bisa nih contoh bikin konsep gambarnya mau kayak gimana nanti dibikinin sama Donat Si Bungsu nih. Ini keren banget loh. Nah, berarti berawal dari situ hobi gambar gitu kan. Dari sinilah mulai peningkatan penjualan karena si donat-donat setipe kompetitor itu tidak bermain di era situ, di daerah situ ya. Terus gimana caranya supaya bisa memenuhi keinginan konsumen kalau gambar-gambarnya itu suka ada yang aneh-aneh nggak? Kadang-kadang kan ada yang rumit lah atau permintaannya kadang-kadang aneh lah gitu. Nah, itu
suatu kelebihan dari kita sih. Maksudnya kayak kita tuh nggak pernah ada kata, oh maaf kita nggak bisa gitu. Selagi masih bisa oke gitu. Karena kan basicnya bisa gambar gitu kan. Jadi kita sanggup-sanggup aja gitu. Kalau buat urusan mau bentuknya seperti apa, basicnya apa, warna, gambar-gambar itu bisa dihandle sih sebenarnya. Nggak, dari sisi harga berapaan nih? Kalau yang pakai tulisan gini, karakter-karakter itu per boxnya itu 30.000 aja. Per box 30.000? 30.000 aja. Gila, murah banget. Tapi kalau satuan berapa? Ini boleh aku coba nggak? Boleh. Tapi jangan yang ini. Bebas. Nah, aku pengen yang ini deh. Nah, sesuai baju ya. Sesuai baju ya. Cocok nggak? Mirip. Muka gua udah mirip ya. Jerawatnya mirip. Blow-onnya juga mirip. Oke. Nah, Dari sisi harga kita per piece-nya itu kalau pakai karakter tulisan itu 5.000. Ini 5.000. Kalau yang polos? Kalau yang polos yang reguler tuh cuman 3.500 aja. Ya, masuk. Ya. Ini enak banget coba. Kenyal, gurih. Kalau dari sisi harga segini, ini mampulah compete sama brand-brand besar yang sekarang udah mulai masuk di Tasik ya. Ya. Dari sisi kualitas, saya rasa ini bisa menjadi kompetisi. Nah, tapi dari sisi keuntungan dengan harga yang kecil, dengan effort yang besar itu gimana tuh, Gak? Ya. Gimana caranya supaya kita tetap menjaga kualitas sama harga terjangkau dengan income yang bagus gitu ya, dengan cara perbanyak penjualan gitu kan. Makanya sampai 15 cabang gitu. Nah, apa yang membuat Ega yakin ini bisa lebih berkembang dengan membuka cabang-cabang di beberapa daerah di Tasik gitu? Motivasinya apa? Sebetulnya kembali ke customer juga sih, karena kan seiring berjalannya waktu traffic customer lumayan agak meningkat. Nah, jadi si customer ini suka ada nge-WA ke admin kita, kayak misalkan, Kak, buka cabang dong di daerah sini gitu, kayak banyak. Oh iya nanti ya teh ke depannya kayak gitu. Misalkan sekarang ada buka cabang di Simpang 5 ya. Ada customer yang sering banyak yang nanyain, sama suka ada delivery order ke daerah Sindang Kasih, Karangresik. Kan itu belum ada tuh. Nah, makanya ya udah buka cabang aja di Simpang 5 gitu supaya biar terjangkau yang beli. Berarti ada permintaan dulu, nggak semata-mata ujuk-ujuk. Oh, kayaknya di sini enggak ya? Enggak. Walaupun saya mau datang ke situ, mau nyari tempat itu enggak maksudnya enggak cepet-cepetan lah, enggak rusuh lah kalau bahasa Sunda mah. Enggak rusuh. Jadi kita tuh riset dulu selama sebulan, lihat nih jalannya kayak gimana, traffic customer kayak gimana, deket dengan sekolah enggak, karena kan targetnya sekolah juga kan. Targetnya sekolah justru. Iya benar-benar. Dengan harga seperti itu anak muda punya duit lah ya. Sama yang ulang tahun kan yang harga terjangkau udah biasa kan, yang cake, yang kue-kue, sekarang yang donat gitu kan. Tuh berarti ulah rusuhan, ieu mah ujuk-ujuk non ningali rame saeutik, wah ieu tempat rame ieu siga langsung gitu. Padahal belum tentu traffic konsumen kita berada di situ. Makanya harus di riset dulu, enggak semena-mena harus buka nih langsung karena jalannya rame, enggak juga gitu. Riset, nah dengerin tuh, riset. Setiap narasumber yang gue undang ke sini selalu ngomongin riset. Nah, ulah gurung musuhnya, nah naon teh hayang geura-geura berpikir instan. Nah, itu musuh terbesar kita ketika kita mau berkembang. Dan Ega sudah membuktikan kok perjalanannya panjang. 2017 men, sekarang 2021. Berapa tahun untuk bisa sampai di titik ini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin si konsumen, itu kebanyakan berarti anak muda. Segmen pasarnya itu anak muda, perempuan, atau lebih banyak laki-laki justru? Balance sih Kang. Kayak misalkan ulang tahun cewek buat cowoknya, ulang tahun cowok buat ceweknya, kayak gitu sih. Rata-rata umur berapa tuh yang? Remaja sih. Remaja ya. Remaja paling banyak tuh sebenarnya anak-anak. Misalkan anak-anak. Iya, anak-anak juga, anak kecil. Oh, anak kecil. Anak kecil juga banyak yang beli buat dia, sama otomatis kan jadi ibu bapaknya juga pengen kan, karena anaknya beli. Jadi beli sekeluarga kayak gitu sih. Karena yang saya lihat ya dari trafficnya itu balance semua, kayak semua kalangan. Nah sekarang seberapa optimal sih menurut Ega dan pengalaman Ega bisa berjualan di let's say media sosial lah? Seberapa besar sih fungsi media sosial untuk perkembangan si Donat Si Bungsu? Sangat berpengaruh sih itu dari situ, karena selain kita bisa kayak menampilkan produk yang kita jual, terus juga kayak gampang gitu buat jual beli ke customer, kayak transaksi customer itu dari media sosial juga banyak gitu, nggak cuma beli offline aja kayak gitu.
Kalau dibanding berapa persen? Lebih banyak di online kah atau lebih banyak datang ke Kalau outlet? untuk sekarang ini ke outlet sih. Lebih senang datang ke outlet. Dari analisis Ega, kenapa lebih senang orang ini datang ke outlet daripada dia di media sosial? Karena kalau yang datang ke outlet bisa apa sih kayak membeli produk lain gitu kan. Misalkan beli donat ini sebetulnya kita tuh produk donat tuh nggak sedikit, ada beberapa macam. Oke. Beda lagi kalau kita pesan ke online, kalau pesan itu aja kan. Tapi kalau yang datang ke outlet, ada ini nih, ada ini nih. Jadi kan memaksimalkan penjualan juga gitu sih. Benar. Jadi di media sosial itu sebagai awareness aja ya. Jadi kayak display gitu ya. Kita ada produk baru di Kayak misalkan, contoh pengen kayak gitu dong, kayak gitu. Beda lagi kan kalau kita promosi secara offline tuh kan, Kak ini ada pesanan baru, ada orderan beda sama yang kita ngeluarin di media sosial. Kayaknya enak tuh gitu, kayak gitu-gitu sih. Tapi outlet itu ternyata bisa membuat user experience atau customer experience atau pengalaman konsumen itu jauh lebih dekat kan dengan apa si brandnya ya, dengan si produknya juga dia bisa lebih punya banyak pilihan. Oh ternyata di outlet tuh nggak sesedikit apa yang ditampilkan di media sosial, bahkan jauh lebih banyak. Jadi dia punya pengalaman yang asik gitu. Ketika dia si Gana nu lucu, si Gana nu lucu. Tadi naik Melisa box, balik-balik 5 box. Tadinya mau beli satu macam, jadi 2 macam kayak gitu sih. Menarik. Nah, terus dari mana Ega belajar tentang bisnis ini? Nggak kuliah, nggak belajar spesifik. Gimana caranya Ega bisa menguasai bisnis ini? Sebetulnya lebih ke perjalanan hidup kali ya. Kayak kita belajar ketemu orang lagi, kayak nambah relasi. Jadi ngasih saran itu ini kayak gitu sih. Jadi saya dari situ saya kumpulin informasi, ternyata usaha tuh kayak gini, kita nggak boleh gini, kayak gitu-gitu. Suka ikutan workshop nggak? Belum sih, belum. Jadi lebih menggali pengalaman dari teman-teman yang sudah sukses atau yang sudah duluan gitu. Jadi proses belajar itu juga tetap penting Baraya, karena memang kita nggak bisa stuck di situ saja. Karena kan bisnis kita berkembang, maka pemikiran kita juga harus ikut berkembang. Nanti luas juga kan pemikiran. Bener banget. Nah, pertanyaannya adalah pernah gagal nggak sih Gak ketika nyoba sesuatu? Pastilah. Gitu. Nah, Karena terus segala sesuatu juga pasti ada gagalnya juga kan. Dulu pernah ada pengalaman ya, kayak misalkan dulu pernah awal-awal sih. Jadi dia tuh beli donat kita kan ke depan outlet nih. Nah, pas udah beli per box ya. Nah, dia tuh pengen makan di situ. Itu awal-awal. Makan di situ kan. Nah, jadi saya tuh kayak biasa aja kan, diam di dalam ruangan. Kayak dia tuh makan di luar, nggak lama langsung dia tuh kayak buang gitu loh. Iya, itu sakit banget sih. Maksudnya kayak ngapain sampai dibuang gitu kan? Ada apa? Pertanyaan kan? Dibuang kayak ya udah deh. Berarti kalau misalkan dilihat dari sisi ini ya optimisme ya, maksudnya kalau udah kena gitu kan kena mental lah istilahnya. Nggak mau bikin lagi kan gitu kan? Nah cuman saya nggak berpikir ke situ. Maksudnya lebih ke terinovasi lagi, ini tuh kenapa dia sampai beli gitu, apa ada yang salah gitu kan. Akhirnya dari situ belajar karena kan dulu emang awal-awal, jadi di situ sampai saya lihat saya gimana caranya harus pelanggan yang udah itu beli lagi gitu kan. Kebetulan suka datang ke situ, makanya ya pas berjalannya waktu datang lagi gimana ibu gini. Oh ya enak, kalau kemarin itu maaf cina donatnya keras misalnya kayak gitu. Soalnya gagal tuh pasti ada gitu kan. tapi dari situ Ega nggak patah semangat untuk memperbaiki. Ya, sekarang gini mikirnya, coba kalau saya dulu waktu itu nggak mau bikin lagi, udah dibilang nggak enak atau udah pasti kan nanti aja lah bikin lagi. Justru dari situ merasa kenapa nih gitu kan, ada yang salah, harus belajar lagi gitu kan. Makanya bikin gitu. Datang lagi dan alhamdulillah ya kanggo cenah gitu. Kanggo, nah eta gitu. merasa gagal waktu itu berubah menjadi sebuah kebanggaan ya. Ketika produk kita ternyata mendapat kesan yang baik di mata konsumen. Apa sih yang biasanya Ega lakukan ketika let's say merasa bosan, pasti dong ada merasa lelah gitu, atau merasa depresi lah gitu kan, apalagi ketika lagi turun nih penjualan, biasanya apa treatment yang Ega lakukan untuk menimbulkan semangat itu lagi?
Bosen ada ya. Bosen tuh di waktu kan, soalnya kan waktu pertama udah saya yang megang, bener-bener bapak saya tuh total stop lepas. Saya yang nyerahin ke saya kan. Otomatis kan yang bikin dari awal sampai akhir kan saya juga. Kayak misalkan ngadonan juga kan dari jam 4 pagi sampai pulang. Pokoknya beres semuanya deh sampai jam 3 sore. Itu dari subuh kan. Nah, terus tuh setiap hari terus kayak gitu. Ada bosennya juga, tapi kenapa bisa nggak habis-habis semangat itu? Soalnya saya mikir lagi, saya tuh dulu tuh mulai usaha itu pengen istilahnya berkembang, pengen sukses pokoknya gitu kan. Nggak mau ada kata kalau saya nyerah, orang lain tuh pengen kayak saya gitu kan. Makanya terus dari situ, oh ya berarti harus lebih semangat lagi. Gimana caranya aja biar nggak semangat? Karena saya juga usaha ini itu berdasarkan hobi gitu, fashion juga sebenarnya seiring berjalannya waktu. Karena kan biasanya sesuatu yang berjalan usaha gitu dengan fashion itu biasanya capek nggak ngerasa capek, kalau rugi nggak ngerasa rugi, biasanya kayak gitu. Nah saya alamin itu. Beda lagi sama usaha yang bener-bener kayak dipaksain, usaha yang nanti-nanti, dan biasanya itu nggak bertahan lama gitu kan. Makanya akalinya gimana caranya supaya biar nggak bosan, kayak nambah inovasi baru kayak gitu sih. Benar. Jadi kayak do what you love or love what you do. Jadi kayak cintai pekerjaanmu deh. Bener, kalau memang ini bukan passion, tapi ya coba kita cintai pekerjaan ini, walaupun tidak passionate. Akhirnya rasa cinta itu menimbulkan rasa sukarela ketika kita menjalankannya, mau manis, mau pahit, tapi kita masih bisa konsisten untuk terus menjalankan apa yang sudah kita mulai. Dan yang paling penting adalah kita harus ingat, apa yang kita mulai itu sebenarnya kita sudah melangkah beberapa langkah dan cukup jauh. Kalau ini sampai berhenti, maka apa yang kita mulai tadi akhirnya jadi sia-sia. Iya nggak sih, Kak? Iya, pasti. Sekarang kita ngomongin strategi penjualan nih, Kak. Strategi penjualan apa sih yang paling optimal yang dilakukan Donat Si Bungsu agar bisa mendapat penjualan yang optimal? Strateginya itu lebih ke sistem delivery order. Oke, sistem delivery order ini dikirim sendiri atau via ojek online? Jadi kita punya ada pegawai sendiri yang kurir notabene, kayak kerja kurir. Ada 5 orang. Ada 5 orang yang memang mengantar langsung si khusus donat. Buat nganterin itu. Iya. Kenapa memilih diantar sendiri, nggak memanfaatkan teknologi yang ada? Sebetulnya, soalnya kan kita bisa mengatur sendiri kapan dia harus berangkat, kapan dia harus nanti, atau pengirimannya lebih dari 1, kayak gitu sih. Karena kan kita bikin, antar langsung, antar. Kalau misalkan bisa aja kita menggunakan itu, tapi lebih ke konsumen yang pengen beli lewat itu aja gitu. Kalau kita benar-benar bikin langsung antar, alamatnya ini, jalannya ini, 2 alamat kayak gitu. Makanya dipilih punya sendiri. Jadi secara kualitas produk tetap terjaga, secara kecepatan dan ketepatan pengiriman juga kita punya tanggung jawab untuk itu, sehingga terjadilah kepuasan konsumen ya. Kayaknya dimulai dari situ. Apa hal yang menurut Ega ini adalah kekuatan dari Donat Si Bungsu yang mungkin kompetitor lain sulit ya untuk meniru? Lebih keunggulan berarti ya, keunggulannya karena kita kan dari slogannya aja udah empuk dan lembut kan. Empuk dan lembut. Tadi udah ngerasain dong? Sambil cerita aku mau cobain lagi nih. Boleh. Sambil belum makan kan lumayan. Teka bagian. Cobain. Sesuai slogan nggak? Maksudnya empuk dan lembut. Ini empuk banget nih, lihat. Tuh. Sini deh. Tuh. Nih. Ini empuk banget. Apa? Sesuai slogan. Dan pas banget sih kalau menurut saya ya. Nah, keunggulannya dari situ karena kan slogannya empuk dan lembut, otomatis saya juga harus kayak menanyakan gitu ke pelanggan, bener nggak itu donat empuk dan lembut. Alhamdulillah banyak sih kayak testimoni kayak donatnya udah sampai, makasih ya donatnya empuk dan lembut kayak gitu. Itu menjadi keunggulan juga. Jadi si janji itu ditepati untuk membuat donat yang empuk dan lembut dan diverifikasi. Iya dong. Jadi nggak yang
Oh iya mah ada empuk jeung lembut cek urang gitu. Nah, Cek makanya baturan jangan sampai kayak tantang tuh, gitu. Iya. Nah, dan itu penting banget sih sebenarnya dan gue setuju banget sih dengan apa yang lu lakukan gitu karena kadang-kadang kita sebagai pelaku usaha itu kadang-kadang suka punya ego. Halus cek urang, Ya. enak cek urang, ya lembut cek urang. Duka cek batur. Duka cek batur, padahal nu meuli batur. Kadang-kadang egois itu muncul. Nah, gimana tuh untuk menekan rasa ego itu supaya kita bikin produk itu base customer? Paling lebih ke sebab pelayanan juga itu berpengaruh sih. Berpelayan. Karena kan walaupun produk yang kita jual tuh enak misalkan atau kepake sama semua orang, tapi kalau pelayanannya kurang, itu bisa nggak diminati gitu sama pembeli. Ludesnya. Ya, karena kan orang kalau jajan atau belanja kan pasti lihat dulu nih, yuk beli yuk ke sana, orangnya ramah, baik, pasti dilihatnya dari situ dulu. Benar. Nanti kedua enak lagi, nah gitu. Makanya kita tuh menekankan soal pelayanan juga, jangan sampai donatnya enak, pelayanannya kayak gitu. Benar. Gitu sih. Nantinya si produk yang sudah kita buat sedemikian rupa bagus kualitasnya menjadi jadi nggak berharga karena pelayanannya ini Terus nanti juga kedepannya kan nggak direkomendasiin sama temen, Benar. jangan ke sana, mending donat yang ini, gitu kan? Makanya dampaknya tuh gede banget. Benar. ada standarisasi nggak sih untuk karyawan-karyawan di tempat Ega bahwa standarisasi pelayanannya harus gini gitu? Pasti ada. Pasti ada. Ada. Di training juga. Ya, kayak misalkan 2 minggu sekali, kayak misalkan kita tuh harus kayak gini-gini, pelayanan, senyum udah utama gitu kan. Karena kan senyum itu nggak mahal kan, kita senyum doang kan ngobrol. Gimana gak kalau kita melihat ya kompetisi di apa namanya di market kategori Ega ini kan cukup sengit nih. Apalagi datangnya brand-brand besar di mall-mall yang mungkin secara image mereka menganggap bahwa ini berkualitas gitu. Gimana tuh cara Ega meyakinkan konsumen supaya produk gua nih berani lo bersaing sama brand-brand besar itu. Ini lokal Tasik loh gitu. Apa yang Ega lakukan untuk meyakinkan konsumen tuh, Gak? Pokoknya lakukan yang terbaik aja, semaksimal mungkin. Kayak kualitas tuh benar-benar harus dijaga. Dari empuk lembut tuh gak boleh berubah gitu kan. Dari segi promosi tuh harus meyakinkan gitu kan. Kayak gitu. Kualitas dan konsisten. Nah itu. Jadi jangan berubah kayak namanya aja empuk dan lembut tapi kok gitu kan. Nanti orang juga makin lebih ninggalin kita gitu kan. Berarti di setiap cabang itu rasanya nggak boleh berubah. Gak boleh berubah. Karena kan sistemnya tuh dari pagi tuh dari pabrik itu berangkat ke semua outlet dari pagi gitu. Jadi semua tuh fokusnya cabangnya itu yang pabrik di Bundaran Bypass itu dia di situ berangkatnya. Oke. Jadi nggak dari outlet bikin. Oke, berarti si outlet ini hanya sebagai jembatan transaksi aja antara si konsumen dengan si produk. Tapi pembuatan dimonitoring langsung 100%. Nah, Ya nyampe sekarang aja bikin adonan masih saya. Oh ya? Iya. pantesan jomblo terus gantung ngadonan wae. Kelamaan di dapur soalnya. Jadi buat Baraya yang perempuan kalau misalkan apa namanya udah malas ke dapur silahkan nih cari Ega nanti dimasakin donat tiap hari tuh sama Ega. Bikinin donat. Gak nasi donat bolong ya tengahnya. Kalau misalkan nggak bolong, bukan donat. Selain donat. Soalnya kan donat identiknya dengan bolong. Kalau itu yang bolong apa? Donat. Kalau yang bukan bolong pasti disebutnya bukan donat. Donat ya. Lamun bolongnya di sisi kan berarti urut digegel itu lain donat. Iya, iya. Tapi di samping itu saya juga bikin donat yang benar-benar berbeda gitu. Kayak misalkan Kayak gimana tuh? banyak sih di sini kita kayak Oke. boleh dilihat deh. Boleh dong, boleh liatin. Ini apa nih? Nih coba. Oh. Ini donat juga. Ini apa nih? Ini bomboloni. Bomboloni. Ini tuh apa bomboloni itu? Jadi itu sebenarnya bahannya donat, cuman ada di dalamnya ada isian. Oh di dalamnya ada isian. Isinya macam-macam nih. Bisa request gak nih isinya? Bisa. Oke. Nanti ada beberapa rasa yang kita bisa request. Oke. Gitu. Terus ada macam apa lagi? Ini apa nih? Kita bawa ke sini deh semua deh. Nah, Kalau yang itu yang ini apa nih?
Oh mini ya? Oh, ini yang mini. Donat mini, Ini karena kan- kecil-kecil. Donat mini yang kecil. Ini peminatnya lebih banyak perempuan dan anak-anak kali ya? Iya, kayak buat dibagi-bagiin ke Ah. orang kayak gitu. Soalnya satu Pas box ini kelihatan lebih banyak. Tapi harganya sama. Lebih sedikit. Lebih. Kalau kan biasa kan 20 ribu, Ah. kalau yang ini 25 ribu. Oh, yang ini 25 Nambah 5.000 aja. Karena isinya lebih banyak. Ya, Oke. terus Coba yang ini enggak? nih, ini nih. Oh. Ini kayaknya Apa nih, tebak dulu, dalamannya apa tuh? Ini kayaknya pisang ya? Betul. Soalnya semok. Bahenol ya donatnya halus Juga ya. ada namanya nih pisang. Apa tuh? Pisang Nusantara. Kenapa pisang Nusantara? Kan dari Indonesia. Oh, Pisang gitu oke. dong. Keren. Pisang Nusantara. Ya. Yang itu enggak? Nah, kalau ini yang reguler sih, yang ini yang biasa. reguler. Tuh. Oh, ini Yang 20 ribu per box itu yang itu. Ini 20.000 per box. Guys, ini 20.000 per box nih. Dari tampilannya aja udah. Ya. Tampilannya nggak kalah nih sama brand-brand nasional yang datang ke Tasik, tapi dari sisi rasa garansi dari gue udah nyoba soalnya barusan, ini enak banget sih. Ini tanpa perencanaan ya? Nggak ada perencanaan nih. Baru nyobain kan? Bener, baru nyobain nih. Nih, ada Oke, yang ini satu lagi apa? Nih, bagus juga nih. Oke, ini apa? Ini Donat ada asin. donat asin. Iya, tinggal iya ya sukroan guys. Ima, nal Ya, itu kayak pilus. Biasa makan sama mie, ini makan sama donat. Ini inovasi yang Ega bikin. Ya, sebetulnya ini berawal dari emang saya tuh emang gak suka, bukan gak suka, kurang suka manis. Kurang suka manis. Makanya berinovasi gimana cara nih? Karena kan setiap orang gak suka manis sama asin kan, beda-beda kan. Ada yang suka amis. Nah, saya yang nyobain yang asin kayak gimana nih, dan ternyata responnya bagus. Responnya bagus. Makanya Saya bikin juga lagi. penggemar yang asin sebetulnya coba daripada nih. yang manis. Nanti saya coba ya. Nah, ini inovasi yang dilakukan oleh Donat Si Bungsu di tangan Ega berhasil menciptakan donat asin, di mana kebanyakan donat itu rasanya manis. Dan siapa sangka ternyata penggemar rasa asin ini juga ternyata banyak Bagus. banget ya. Iya, bagus. Karena kan kalau tadi saya dengar Ega bilang bahwa saya harus merangkum keinginan konsumen. Jadi ketika ada konsumen yang menginginkan rasa yang asin, Ega Memenuhi. berani memenuhi itu dan berhasil memenuhi keinginan itu, sehingga variasi produk yang dibuat Ega itu tidak semata-mata berdasarkan bejana jeung jigana, tapi berdasarkan keinginan konsumen. Iya. Itulah yang kalau menurut saya membuat Ega berhasil memperlebar sayapnya sehingga bisa punya 15 cabang. Wah, ini sih luar biasa. Karena kan saya juga berpikir gimana supaya pelanggan tuh gak bosan gitu dengan produk yang kita jual. Bener. Makanya kita berinovasi segala macam apa-apa, bikin apa, akhirnya donat asin bikin kayak gitu-gitu. Kalau lagi menginovasi itu butuh semedi nggak sih, Gak? Enggak sih, lebih ke healing aja, healing. Healing aja. Healing aja. Cek barudak aya nama naon cenah balance life aja. Balance life hirup mana teu saimbang kumaha. Berat sabeula silba ting ulin. Ya, misalkan main keluar kan ada inspirasi, oh coba bikin gini kayak gitu sih. Berarti sering juga ya survei ke apa namanya kompetitor atau misalkan ke brand-brand besar di sana atau Enggak sih, lebih ke suka ada tapi enggak benar-benar ngedalamin harus gini, enggak sih. Cuman main biasa aja, kayak misalkan ke kafe-kafe gitu doang sih. berarti di kafe itu sambil riset juga ya. Oh nah si ieu mah alur. Mana tahu ada satu konsep yang bisa dicomot ya dan Kebetulan memang udah ada sekarang. Oke. Apa rencana ke depan nih? Udah berjalan sebetulnya. Jadi saya tuh udah belajar bikin donat, istilahnya udah tau lah kayak gimana bikinnya, kayak gimana. Udah bisa ini. Berkembang lagi ke pastry ya. Pastry. Oke. Belajar pastry kan, karena kan suka main ke kafe-kafe, dilihat kan menunya. Di sini nggak ada menu ini. Saya mau belajar nih, belajar pastry. Gimana caranya? Akhirnya bikin, lalu saya nyobain ditawarin ke pihak kafe. Gimana nih kalau saya dari pihak Donat Si Bungsu mau ngadain ini, gimana? Bisa nggak membeli? Mau nyobain sekalian nyobain kan? Akhirnya boleh saya coba, pastry-nya dibawa gitu kan. Dibawa pastry-nya, alhamdulillah oke. Berlanjut, misalkan saya lihat dulu nih kayak gimana di kafe ini perkembangannya. Selang 1 minggu, alhamdulillah habis. Wow. Habis kan, nah udah habis,
mau restock lagi cenah ke sama pembelinya cenah pengen lagi gitu kan. Oke siap, itu posisi benar-benar apa sih kayak belajar gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ketagihan gitu PHKP. Akhirnya semangat dari situ. Jadi nggak cuma donat ke pastry sekalian gitu kan. Jadi lebih melebar lagi ya si produk yang Bisa naik kelas lah. Jadi ke kafe-kafe masuk. ya. Sehingga nggak cuman B2C atau langsung ke end user, tapi juga kita bisa kerjasama B2B atau business to business dengan pelebaran produk kategori yang dibikin sama Ega ya. Kita bisa kerjasama sama kafe-kafe, rumah makan, atau mungkin bisa hotel juga gak? Iya kan? Jadi nanti semua pastries di hotel, restoran dan kafe dikuasai sama Donat Si Bungsu. Hati-hati tuh kan. Alhamdulillah sekarang udah ada 5 yang berjalan. Sudah ada 5. Ada 5 yang konsisten dia seminggu sekali atau beberapa hari sekali dia minta gitu. I see. Karena kan berdasarkan pengalaman para pihak HP kan rata-rata mereka mengambil produk tersebut kayak misalkan ke homemade. Kalau itu kan belum istilah nggak konsisten lah. Kalau kita kan benar-benar setiap hari bikin gitu kan, makanya benar. selalu terpenuhi gitu kan. Dan stok juga kita bisa selalu ada ya kan. Ketika ada permintaan dari konsumen si kafe atau hotel tersebut, Ega udah ready stock. Jadi ketika ada permintaan dadakan setiap kita bisa supply. Dan itu sebetulnya barrier to entry atau benteng penghalang yang sudah Ega bikin karena punya konsistensi dari 2017 sampai sekarang. Jadi ketika melakukan pengembangan produk secara fondasi, Donat Si Bungsu sudah jauh lebih siap daripada kompetitor-kompetitor yang lain. Gak, luar biasa banget nih. Inspiratif banget, masih muda, 15 cabang, konsisten, dan gak bosen inovasi. Gak, Itu paling penting. sebelum berpisah, kasih dulu closing statement atau pesan buat Baraya Priangan yang lagi nonton nih. Silakan. Buat Baraya Priangan ya, sebenarnya kalau kita mau memulai usaha, suka ada yang bilang misalnya mulai aja dulu gitu kan usaha. Memang harus ada mulai aja dulu, tapi dengan strategi yang jelas. Dilihat dulu dari marketnya kayak gimana, di riset dulu. Kita mau melangkah, apa yang mau kita jual gitu kan, dilihat dulu. Nanti langsung berusaha, jangan patah semangat. Sekarang kan udah musim apa sih kayak udah zamannya era digital kan. Nah era digital itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan pakai gibah, jangan pakai yang lain-lain lah kayak gitu. Dipakai sarana promosi kan, kayak promosi jualan. Soalnya saya juga berangkatnya dari situ. Saya ngasih istilahnya nyari sharing lah. Awalnya tuh dari online kayak Facebook, kayak Instagram. Di situ berpengaruh sebenarnya buat jualan. Intinya itu, jangan patah semangat, jangan karena gagal sekali terus kamu tuh udah malas. Karena belum tentu dari situ itu akhir dari segalanya gitu kan. Terus belajar aja kayak gitu sih. Gak, hatur nuhun pisan sudah mampir ke Motekar berbagi bersama Baraya Priangan. Sekali lagi, makasih. Sukses selalu buat Donat Bungsunya. Terima kasih udah diundang ke sini. Sama-sama. So, Baraya Priangan, satu hal yang mau saya simpulkan dari perbincangan saya hari ini bersama Ega, seorang pengusaha donat yang masih muda, umur 24 tahun, 15 cabang, tidak pernah berhenti berinovasi, dan juga selalu konsisten menjaga kualitas dan pelayanan, sehingga itu membuat sebuah balutan yang kuat, meninggalkan kesan yang sangat dalam di mata konsumennya, sehingga punya loyalis atau punya fans dan punya pelanggan yang sangat banyak. Seperti kata Ega tadi, pendidikan tidak mempengaruhi cara berpikir kita ketika kita membuka usaha, tapi amati dulu marketnya, mau jualan kemana kita, tentukan target marketnya, sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dan kita jangan patah semangat, lakukan itu secara terus-menerus sehingga kita bisa mempunyai kualitas produk yang juara. Kualitas produk yang juara adalah kunci untuk bisa memenangkan persaingan, atau bahasa kerennya, quality is the key to enter the market. Lu punya produk yang nggak bagus akan kesulitan. Nah, ketika produk lu sudah bagus, ditambah dengan market yang sudah tepat, ditambah dengan konsistensi yang dijalankan, gua rasa kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Kita akan kembali lagi di episode mendatang, tetap di Motekar, brand lokal kudu vokal.